Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Suri dengan NIM 230713530 dari Teknik Informatika Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas pembuatan video tutorial, saya akan mempresentasikan materi terkait tata kelola teknologi informasi atau yang sering kita kenal dengan istilah IT governance. Jadi di era digital saat ini, di mana hampir seluruh operasional perusahaan bergantung pada teknologi, IT governance bukanlah lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban agar perusahaan bisa bertahan dan bersaing. Jadi mari kita bahas lebih dalam terkait topik ini. Yang pertama ada konsep IT governance. Jadi apa sebenarnya konsep dari IT governance itu? Seringkali orang salah paham bahwa urusan IT itu murni urusan departemen teknik TI atau IT-nya. Urusan teknis seperti kabel, server, atau codingan. Padahal tidak demikian. IT governance adalah sebuah kerangka kebijakan komprehensif di tingkat manajemen puncak terkait bagaimana teknologi informasi digunakan dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya sangat jelas, memastikan bahwa setiap rupiah investasi yang dikeluarkan untuk teknologi informasi, dan setiap inisiatif di bidang TI yang dijalankan itu senantiasa mendukung dan selaras dengan tujuan bisnis dari perusahaan. Jadi TI ada untuk melayani bisnis, bukan sebaliknya. Untuk mencapai hal tersebut, maka IT governance mencakup 5 area fokus strategis yang sangat penting. Yang pertama ada strategic alignment atau keselarasan strategis. Ini berfungsi atau bertujuan untuk memastikan rencana TI selaras dengan rencana bisnis yang dibuat. Yang kedua itu ada value delivery atau penyampaian nilai. Jadi memastikan TI benar-benar memberikan manfaat finansial atau operasional yang dijanjikan. Ketiga ada risk management atau manajemen risiko. Itu melindungi aset TI dari ancaman seperti serangan cyber atau kegagalan sistem, DDoS, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada resource management atau manajemen dari sumber daya. Jadi optimalisasi SDM TI, aplikasi dan infrastruktur yang lebih efisien supaya memangkas pengeluaran dan dana yang digunakan. Yang kelima atau yang terakhir ada performance management atau manajemen kinerja. Itu untuk memantau pencapaian dan kinerja layanan TI secara berkala, apakah sudah memenuhi tujuan atau target yang ditentukan. Kita lanjutkan dengan hubungan dengan corporate governance atau yang bisa disebut sebagai bayang besarnya. Ia merupakan sistem di tingkat tertinggi yang menentukan arah, etika, regulasi, dan tujuan strategis dari keseluruhan organisasi yang diawasi oleh Dewan Direksi, Board of Directors. Nah, IT governance bukanlah entitas terpisah atau berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari integral atau bagian yang tidak terpisahkan dari corporate governance tersebut. Itu kenapa? Karena saat ini kegagalan sistem TI bisa berarti kegagalan perusahaan. Bayangkan jika sistem database sebuah bank lumpuh total, maka operasional bank tersebut akan mati, dan bahkan jika hanya 5 menit itu akan menimbulkan kerugian yang sangat fatal. Oleh karena itu, keselarasan keduanya menjamin bahwa seluruh investasi TI yang biasanya memakan biaya sangat besar diawasi dengan standar pengawasan perusahaan yang ketat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemegang saham atau stakeholder. Kita lanjut ke IT governance framework. Jadi framework atau biasa dikenal sebagai kerangka kerjanya. Jadi dalam penerapan di dunia nyata itu, sebuah perusahaan tidak perlu membuat aturan tata kelola dari nol. Sudah ada IT governance framework yang terkenal atau sudah menjadi standar di mana-mana. Di sini saya akan membahas 3 kerangka kerja yang paling populer yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah COBIT. COBIT itu kepanjangan Control Objectives for Information and Related Technology. Jadi COBIT sangat komprehensif karena berfokus pada penyelarasan strategis dan tata kelola secara utuh.
Salah satu keunggulan COBIT adalah kemampuannya memisahkan secara tegas antara domain governance, yaitu tugas direksi untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau, dan domain manajemen, yaitu tugas operasional untuk merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau TI-nya. Lanjut, yang kedua ada ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Jika COBIT fokus pada apa yang harus dilakukan secara tata kelola, maka ITIL lebih berfokus pada bagaimana melakukannya dari sisi layanan operasional. ITIL sangat kuat dalam manajemen layanan TI, efisiensi infrastruktur, dan memastikan layanan TI seperti helpdesk atau pemulihan insiden memuaskan end user. Yang ketiga tuh adalah standar ISO IEC 38500. Berbeda dengan COBIT dan ITIL yang sangat detail, ISO 38500 adalah standar internasional yang ringkas dan ditunjukkan langsung untuk tingkat dewan direksi dan pimpinan eksekutif. Standar ini berisi prinsip-prinsip panduan tentang bagaimana pemimpin puncak seharusnya mengevaluasi, memberikan arahan, dan memantau penggunaan TI di organisasinya. Oke, kita lanjut ke struktur organisasi TI. Jadi dalam organisasi TI harus ada sinergi yang sekaligus akuntabilitas. Garis peran antara level dewan direksi yang bermain di ranah strategis, eksekutif atau manajer di ranah taktis, dan staf TI di ranah operasionalnya harus didefinisikan dengan sangat jelas. Satu prinsip yang sangat penting dalam audit TI dan tata kelola adalah segregation of duties atau pemisahan tugas. Contoh sederhananya, seorang programmer yang membuat aplikasi tidak boleh memiliki akses untuk merilis aplikasi tersebut langsung ke server production. Mengapa? Untuk mencegah adanya fraud atau kecurangan dan menyisipkan kode berbahaya atau kesalahan yang tidak disengaja. Harus ada orang lain di tim infrastruktur atau quality assurance yang melakukan cek and recheck dulu, melakukan pemeriksaan secara detail, baru melakukan rilis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Untuk memetakan hal ini, perusahaan biasanya menggunakan matriks RACI, singkatan dari responsible, siapa yang mengerjakan tugasnya, accountable, siapa yang bertanggung jawab penuh dan mengambil keputusan akhir, consulted, siapa yang harus dimintai pendapat sebelum pekerjaan dilakukan, dan informed, siapa yang hanya perlu diinformasikan jika pekerjaan sudah selesai. Dengan RACI tidak ada lagi kebingungan tentang siapa yang mengerjakan apa. Lanjut ke peran manajemen dalam tata kelola TI. Seperti yang saya sebutkan di awal, manajemen puncak tidak bisa lepas tangan dan menyerahkan semuanya ke Departemen TI. Tanggung jawab utama manajemen meliputi yang pertama adalah mengevaluasi kebutuhan stakeholders secara berkesinambungan. Manajemen harus tahu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, karyawan, dan pemegang saham agar tujuan TI memberikan nilai tambah yang nyata ke perusahaan atau tempat yang memperlakukan manajemennya. Yang kedua tuh mengarahkan strategi investasi. Sumber daya dana selalu terbatas. Jadi manajemen yang menentukan prioritas aplikasi mana yang harus dibangun duluan atau server mana yang harus di-upgrade. Yang ketiga ada memantau kinerja operasional. Jadi manajemen harus rutin melihat laporan Key Performance Indicator atau KPI dari Departemen TI dan memastikan TI mematuhi aturan Undang-Undang Perlindungan Data atau regulasi pemerintah yang berlaku. Ya, dan yang terakhir yang tidak kalah penting ada mengelola risiko TI. Jadi manajemen harus proaktif memitigasi berbagai ancaman keamanan cyber, memastikan ada rencana disaster recovery, pemulihan bencana, sehingga jika terjadi sesuatu, bisnis tetap bisa berjalan. Oke, demikian pemaparan saya mengenai tata kelola teknologi informasi atau IT governance. Dapat disimpulkan bahwa tata kelola TI adalah jembatan vital yang menghubungkan teknologi dengan strategi bisnis, memastikan keamanan, efisiensi, dan nilai tambah yang maksimal bagi organisasi. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata dan salah-salah ucap. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.